kan ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan satu keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Dalam suatu kesempatan saya berbincang banyak dengan tokoh-tokoh profesor di universitas ya, para profesor, para doktor. Dia tuh perbincangannya hangat sih sebenarnya, tapi masuk logika gitu. Perbincangan yang penuh dengan filsafat gitu. Namun kekhawatirannya itu kayaknya relate pada zaman sekarang ya. Kasus Trans 7 yang memberikan tayangan terhadap Kiai di Lirboyo. Itu kita nggak bisa lagi pakai husnudzon, nggak bisa lagi pakai mungkin dimaklumi, tidak bisa. Tayangan sekelas nasional Trans TV atau Trans 7, kalian pakai lagi, masa tidak ada seorang yang bidang ahli. Seandainya sebelum ditayangkan, maka ada beberapa bidang ahli yang seleksi dulu. Apakah tayangan ini layak untuk ditayangkan atau tidak? Betul sekali, para profesor itu tebakannya. Nanti sekarang yang diserang Bani Alawi. Sebentar lagi yang diserang adalah umumnya para ulama, kiai, ustadz yang berhubungan dengan Islam. Jadi bincangan kita itu bincangan seputar studi Islam, karena kita dosen-dosen studi Islam. Tapi melihat grafiknya memang yang sekarang diserang itu sasarannya Islam. Yang pertama, yang paling puncak atau yang paling pionirnya yaitu serangnya Ba'alawi, karena di sini kekuatannya besar. Karena menyangkut zuriyah Nabi Muhammad SAW. Sekarang diserang melalui lembaga-lembaga buatan, ditunggangi lembaga-lembaga itu. Nah, berarti betul ya. Sebentar lagi akan diserang itu setelah Ba'alawi itu kiai-kiai. Anda pakai logika, masa Trans 7 tidak ada tim ahli, apakah tayangan ini layak atau tidak? Yang dihina adalah satu, ta'zim kepada ulama. Secara tidak langsung ada gambarnya Kiai Lirboyo. Terus secara langsung ada statement yang memojokkan pesantren. Di situ kiainya sudah kaya kok, yang memberi uangnya katanya santrinya bukan kiainya. Itu statement-statement merugikan. Nah, jadi saya dalam studi Islam ini ya, kajiannya gini. Evaluasinya Trans 7 atau trans yang lain ataupun media-media nasional yang sudah kalibernya internasional kayak, coba ada tim ahli di situ. Saya bisa jadi nyimpulkan, oh berarti di tim Trans 7 nggak ada orang NU nih, orang Wahabi berarti nih. Nggak mungkin orang NU merelakan tayangan itu disebarkan di nasional. Ya, uncensored itu kan, uncensored itu kan tayang-tayangan yang dilihat banyak orang itu. Jadi yang viral yang dilihat banyak orang. Maka hal ini tidak, kalau ketidaksengajaan, ketidaktahuan itu nggak boleh langsung diterima, harus diusut tuntas ya. Maka saya bukan mau membandingkan dengan kasus-kasus Ba'alawi yang lain. Tapi emang ini udah sistematis cara-cara orang-orang yang tidak senang Islam. Kalau saya mungkin gambarannya PKI masa-masa sekarang yang ada tendensi terhadap ulama, kiai dan lain-lain sudah mulai bergerak bidang bawah tanah, bidang intelektual. Jadi nggak mungkin tidak paham. Usut tuntas, kalau bisa ajukan laporan langsung ke Trans 7-nya, pencemaran nama baik, karena itu udah ada gambar pakainya mudah-mudahan melaporkan itu, mudah-mudahan kiainya melaporkan itu pakai biar jerak, karena ini orang-orang ini sudah mulai main di belakang layar. Jadi saran saya buat santri ya, di situ yang seputar Jakarta bikin aksi di depan, sayanya kan jauh ya, mudah-mudahan kalau bisa kesempatan aksi di depan kantor Trans 7, ketidaksetujuan, ketidakterimaan atas penghinaan terhadap ulama, khususnya ulama Nahdlatul Ulama. Setelahnya tuh bikin surat pengajuan, surat yang ini nota keberatan. Setelah itu adakan selektif seluruh media nasional dan internasional seputar atau sebelum dipublikasikan ke radar yang ada di publik ya. Itu sangat jelas sekali, penghinaannya sangat jelas, dan itu gambarnya jelas sekali ya. Studi sosial, studi apapun itu menyatakan itu penghinaan terhadap kiai. Tidak boleh dibiarkan gitu saja ya. Mudah-mudahan
apapun deliknya yang nanti mereka sampaikan alasannya nggak ada yang ahli, ketidaksengajaan, ternyata Wahabi semua, karena pasti yang berani itu golongan Wahabi kan, golongan Wahabi yang suka mencela cara-cara taklimnya Nahdlatul Ulama ya. Kalau nggak Wahabi ya udah PKI, kalau nggak PKI berarti orang bodoh semua, orang nggak ngerti, maka tidak ada tim ahli di Trans 7 itu. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan tidak terulang lagi. Maka kita pantau terus, nggak boleh kendor, harus berstatement. Orang ahli di bidang sejarah, orang ahli di bidang studi Islam, studi kawasan, yang apapun yang sedang hangat tidak boleh tidak berstatement. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya.